yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Mulia dengan as-sunnah. Mungkin bagi sebagian orang kalimat ini terdengar asing, tapi bagi kami kalimat ini adalah identitas, pengingat serta pelecut semangat yang akan terus kami genggam hingga akhir hayat. Kalimat ini menjadi motivasi tatkala kami lupa hendak kemana diri ini. Kalimat ini menjadi renungan bagi jiwa-jiwa yang haus akan angan-angan. Dan dari kalimat ini juga berdiri sebuah lembaga yang berkomitmen untuk terus mewujudkan cita dan asa, lahirkan generasi bertakwa harapan bangsa, menuntun cendekia ilmu agama juga dunia, serta menempa kader multiguna penggerak roda niaga. Ya, mulia dengan as-sunnah adalah kami, pesantren Minhaj Sahabah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hello everyone. How do you do? I hope you all fine. Let me introduce myself. My name is Rafif Hasan Nasrullah. You can call me Rafif. Wal'an uridu an ashrah lakum an makani alladhi adrusu fih ala wa huwa Ma'had Minhaj Sahabah. Pesantren Minhaj Sahabah itu lokasinya di Bogor. Dan pesantren ini berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Lebih tepatnya, ada di Jalan Pam Ciburial RT 1 RW 11, Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Karena terletak di kaki Gunung Salak, jelas dong suasananya Masya Allah. Sejuk, asri, banyak pepohonan dan udaranya juga segar. Jadi suasananya bikin nyaman banget nih, apalagi buat teman-teman belajar menghafal Al-Quran. Insya Allah dijamin mantap deh. Nah, jadi Anda mau jelasin ke kalian beberapa poin yang jadi alasan kenapa sih kalian harus pilih pesantren Minhaj Sahabah? Nah, nanti ketika kalian udah di sini, pasti kalian akan sering dengar kata-kata rim. Apa sih itu rim? Rabbani, intelek, mandiri. Nah, intinya lembaga ini tuh menginginkan kader-kader atau santrinya itu tuh punya 3 kompetensi ini. Yang pertama, Rabbani. Kita akan dididik dengan akidah lurus dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dengan metode para sahabat, serta diajari tata cara beribadah sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. And next, intellect. Nah, setelah kita diberikan fondasi yang kuat, di sini juga kita akan ditempa jadi cendekia-cendekia pemikiran handal, agar kita nggak kalah juga nih dengan ilmuwan-ilmuwan modern masa kini. Seperti yang kalian udah tahu, dulu waktu Islam jaya, Islam pernah juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan serta penemu di bidang teknologi, kesehatan, dan lain-lain. And the last but not least, mandiri. Nah, untuk poin yang mandiri ini, Ana akan lebih banyak share ke kalian semua tentang apa pengalaman Ana pribadi selama Ana menjadi santri di Pondok Pesantren Minhaj Sahabah. Nah, di sini yang dimaksudkan mandiri itu, kalian akan diberikan kegiatan-kegiatan ekstra di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Yang mana pasti kalian udah tahu yang namanya eskul. Tapi yang bikin beda di sini tuh, kita punya 2 jenis eskul. Yang pertama, eskul dari kemandirian, dan yang kedua, eskul dari kesiswaan. Di eskul kemandirian ini, kalian akan dilatih untuk mengasah skill yang berkaitan dengan yang memiliki orientasi atau passion berwirausaha. Singkatnya, kalian akan diajarkan eskul-eskul yang profit oriented kayak tata boga. Jadi kalian bisa buka toko roti misalnya, tata busana, bisa buka konveksi, atau teman-teman yang suka ngomong di depan kamera bisa jadi content creator. Di eskul videografi nih teman-teman. Lanjut, ada eskul kesiswaan. Eskul kesiswaan ini pilihannya banyak banget, lebih banyak dari eskul kemandirian. Kalian yang pengen jadi translator para syekh dari luar negeri, tentu bisa. Kalian bisa ikut eskul Arabic Club. Pengen jago bela diri, bisa ikut eskul pencak silat. Atau pengen jadi arsitek, bisa ikut Math Club. Bahkan,
buat kalian yang punya cita-cita mau traveling ke luar negeri atau kuliah di luar negeri, kalian bisa join ke School English Club dan TOEFL Club untuk mengasah skill public speaking kalian. Oke teman-teman, seluruh poin yang sudah Ana share tadi itu tidak terjadi begitu saja tentunya. Namun, semua itu terjadi karena pesantren Minhaj Sahabah menjalani proses peningkatan kualitas serta mutu sejak 2012 hingga sekarang. Dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, metode pendidikan, dan seluruh aspek yang menunjang untuk kelahiran generasi Rabbani, intelek, dan mandiri. Terakhir, sebelum video ini ditutup, Ana akan membacakan satu buah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ana Rafif Hasan Nasrullah. Thank you for watching this video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami di kesempatan sore hari ini guna menyimak program Talkshow Pendidikan yang akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, menyampaikan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan dunia pendidikan. Tak lupa lisan kita memuji seraya bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dapat berjumpa kembali dan akan segera menyimak program Talkshow Pendidikan yang akan disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan profil dan berbincang seputar pondok pesantren Minhaj Sahabah, ya, Sahabah di Bogor ya Ustaz ya. Dan beberapa narasumber kita asatidzah telah hadir meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan mereka dalam mendidik anak-anak di pondok pesantren dan juga menyampaikan dakwah Islamiyah. Beliau telah hadir pada kesempatan kali ini Ustadz Mufid MPD, Sekretaris Yayasan. Ahlan Ustadz. Ahlan Ustaz. Ya. Kemudian Ustadz Sufiani LC MPD selaku Direktur SMP Minhaj Sahabah. Kemudian Ustadz Ma'mun LC MPD selaku Direktur SMA Minhaj Sahabah. Selamat datang Ustadz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Oh iya. Dan tentunya di bulan-bulan ini Anda yang memiliki putra putri yang akan masuk jenjang pendidikan, baik itu nanti dari SD, SMP, dan SMA, akan sangat perlu informasi yang berkaitan dengan pendidikan untuk putra putri Anda. Yang Anda harapkan adalah pendidikan yang bisa memberikan kenyamanan untuk putra-putri Anda dalam belajar, juga mengajarkan hal-hal yang positif atau kebaikan, dan tentunya lembaga tersebut lembaga yang terpercaya. Kali ini kita akan menyimak dan mengikuti profil dari pondok pesantren Minhaj Sahabah atau visi dan misi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mufid MPD. Kepada Ustadz, kami persilakan fadhil Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du.
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pengasuh Roja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pondok Pesantren Minhajus Sahabah dapat kembali hadir di dalam acara talk show pendidikan Islam ini. Kemudian para pemirsa pemerhati Roja yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Minhajus Sahabah ini yang terletak di Bogor, Jawa Barat ya. Lebih tepatnya di kaki Gunung Salak. Berdiri pada tahun 2013 ya. Tepatnya di bulan Mei. Yang dimana pada saat itu jumlah peserta didiknya adalah 17 orang ya. Alhamdulillah ba'adallah ya, saya salah satu dari 17 orang tersebut. Alhamdulillah. Memang Pondok Pesantren Minhajus Sahabah ini lahir atas dasar panggilan dakwah ya. Kemudian juga bertujuan untuk memperluas dakwah sunnah ini. Yang dimana visi daripada Pondok Pesantren Minhajus Sahabah ini adalah untuk menjadi lembaga yang profesional dalam mengkader generasi yang memiliki karakter Rabbani, intelek, dan juga mandiri dalam bingkai manhaj khairul ummah yang tadi sudah disinggung di video. Maka dalam mewujudkan visi yang mulia ini, kurang lebih ada 4 pilar yang akan menjadi hal untuk mendorong keberhasilan visi yang mulia ini. Maka pilar yang pertama adalah pilar SDM ya. Alhamdulillah para tenaga pengajar, guru-guru ya, kita kualifikasi dengan ketat ya. Kemudian setelah bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah, kita terus kembangkan potensi mereka. Kemudian juga kita berikan kesempatan untuk bisa melanjutkan studinya di jenjang yang selanjutnya. Karena memang dalam melahirkan generasi yang Rabbani, maka pendidiknya pun perlu memiliki karakter Rabbani. Maka di antara karakter Rabbani yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Maka di antara sifat Rabbani adalah yang terus belajar, kemudian juga mengamalkan ilmu dan terus belajar lagi. Jadi seorang guru, seorang tenaga pendidik tidak boleh atau tidak boleh puas ya atas ilmu yang telah ia raih. Banyak juga dari tenaga pengajar kami yang alhamdulillah dari yang lulusannya dari luar maupun dalam negeri ya. Kemudian juga kita beri kesempatan kepada para tenaga pengajar untuk melanjutkan di jenjang studi yang selanjutnya. Yang alhamdulillah pada saat ini ada 4 calon kandidat doktor ya. Kemudian juga kita datangkan pengajar dari luar negeri ya, yaitu dari negeri Yaman. Beliau adalah Syekh Dr. Khalid Al-Mahdali dan juga Syekhah Asma ya, yang dimana beliau ini selalu menjadi rujukan kami dalam memutuskan sebuah kebijakan. Nah kemudian ketika pilar yang pertama ini kita kuatkan terus, kita analisis, kita kembangkan, kemudian kita evaluasi di setiap tahunnya, maka insya Allah pilar yang kedua akan lahir ya, yaitu pilar kualitas ya. Maka salah satu cara untuk melihat kualitas pada sebuah lembaga pendidikan diantaranya adalah melihat outputnya ya, lulusannya atau alumninya. Ya, alhamdulillah pada saat ini Minhajus Sahabah telah meluluskan kurang lebih 8 angkatan ya, yang dimana tersebar luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang pada saat ini mohon izin untuk menyampaikan beberapa nama-nama alumni kita. Yang di luar negeri ada Al-Akh Naufal ya. Beliau sedang melanjutkan studinya di Universitas Islam Bil Madinatul Munawwarah, sering disebut dengan UIM, yang alhamdulillah pondok kita juga sudah terakreditasi Madinah ya pada tahun 2021. Biasanya apabila sudah terakreditasi Madinah itu tiap tahun ada ya
yang bisa melanjutkan studinya di Universitas Islam bil Madinatul Munawwarah. Kemudian juga ada Al-Akh Firly Okto yang melanjutkan studinya di Kairo, Mesir. Kemudian juga ada Al-Akh Fandi yang telah lulus dari International of University di Sudan. Kemudian juga ada Al-Akh Hasbi ya, yang melanjutkan studinya di Pandalak, Turki ya. Kemudian juga banyak sekali alumni-alumni kami yang tersebar di negeri tercinta ini, di antaranya ya Lipia, kemudian juga ya Ma'hadil Ulum, kemudian juga Minhajus Sunnah, kemudian juga Stai Ali, Imam Syafi'i, dan juga universitas-universitas yang lainnya ya. Alhamdulillah, ba'dallah juga lulusan-lulusan kami ada juga yang melanjutkan di TNI Angkatan Darat ya. Beliau adalah Rifan ya. Kemudian juga ada yang melanjutkan di Polri. Beliau adalah Al-Akh ya. Yang di Polri adalah Al-Akh siapa yang di Polri itu? Saudara kita? Al-Akh Iqbal ya. Kemudian juga yang di Politeknik Perikanan ada Al-Akh Syihab ya. Alhamdulillah di Universitas Indonesia juga ada 2 orang lulusan kita, ada Al-Akh Lukman dan juga Al-Akh Ziyad hafidhuhumallah wa yar'ahu. Kemudian juga ada di Universitas Andalas jurusan kedokteran, yaitu ada Al-Akh Amri yang alhamdulillah telah menyelesaikan hafalannya 30 juz ya di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian yang selanjutnya, kedua pilar ini perlu juga ditopang atau dijunjung tinggi dengan pilar yang ketiga, yaitu pilar ekonomi ya. Ini mana alhamdulillah ekonomi baik internal maupun eksternal sebagai kegiatan penunjang, di antaranya alhamdulillah kita telah memiliki ada glamping, kemudian juga perikanan, pertanian, kemudian juga rumah potong hewan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya pilar yang terakhir adalah pilar kuantitas ya. Ketiga pilar ini apabila kita sudah maksimal, maka insya Allah akan lahir kuantitas. Alhamdulillah pada saat ini Pondok Pesantren Minhajus Sahabah telah memiliki 1087 siswa, baik dari SD, SMP, dan juga SMA ya. SD, SMP, dan juga SMA. Dan kemudian kita juga perluas, alhamdulillah Minhaj kedua sudah mulai pembangunannya, yang insya Allah mulai berdiri pada tahun 2025 dengan luas tanah 4,3 hektar ya. Kemudian juga harapannya nanti ke depan kita akan membuat institut ya, atau sekolah tinggi Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah pada saat ini kita sudah membuka pendaftaran baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA ya, sudah mulai pendaftarannya, kita akan buka, kemudian juga akan tutup pada tanggal 23 Desember ya. Apabila memungkinkan nanti kita akan buka kembali pada bulan Januari dan juga Februari. Sekian dari saya, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Sufyani dan juga Ustadz Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih atas informasi berkaitan dengan profil Minhajus Sahabah ini. Semoga Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui secara garis besar mengenai pondok pesantren ini. Dan untuk itu kita akan perjelas lagi untuk mengikuti pembahasan berkaitan dengan kurikulum dari SMP Minhajus Sahabah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sufyani LC-MPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada kru TV Roja yang sudah mempersilahkan kami untuk menyampaikan profil dan kegiatan atau program dari sekolah kami ya. Terlebih khusus saya membawakan SMP Al-Minhaj Taman Sari. Yang perlu pertama diketahui bahwa SMP Al-Minhaj Taman Sari sebagaimana yayasan mempunyai visi dan misi, maka visi dari
SMP Al-Minhaj Taman Sari pun mendukung dari visi yayasan tersebut. Visinya adalah terwujudnya peserta didik SMP Al-Minhaj Taman Sari yang Rabbani, intelek dan mandiri sesuai dengan visi dari yayasan. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait tentang standar lulusan diniyahnya ya dan umum SMP Al-Minhaj Taman Sari. Yang pertama adalah, karena ini pondok, maka saya taruh di urutan pertama, yaitu lancar membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang baik. Jadi jaminan insya Allah di pondok SMP Al-Minhaj Taman Sari ini anak-anak yang lulus dari SMP melanjutkan ke jenjang SMA, kita insya Allah memberikan jaminan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun sebenarnya yang masuk di kita ini banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran sebenarnya. Kalau pondok-pondok pesantren mungkin yang sudah ternama, yang banyak peserta masuk ke sana, anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran sulit untuk masuk ke sana. Akan tetapi di tempat kita semua yang menginginkan untuk belajar, maka kita fasilitasi. Kenapa demikian? Karena ketua yayasan kita mengatakan, kalau kita tidak menerima mereka, siapa yang mengajarin mereka seperti itu? Maka ada program khusus yang namanya matrikulasi Al-Quran Al-Karim. Sebelum masuk mengikuti KBM, jadi mereka ada program khusus namanya matrikulasi Al-Quran selama 2 pekan. Kemudian yang kedua dari standar lulusan kita adalah hafal Al-Quran minimal 6 juz. Dan untuk hafalan Al-Quran di pondok pesantren SMP Al-Minhaj ini, kita membagi target menjadi 3. Yang pertama target minimal yaitu 6 juz, dan yang kedua target middle yang pertengahan, dan ini yang paling banyak biasanya juga itu 10 juz, dan target maksimalnya 15 juz. Dan memang ada juga beberapa orang yang melebihi daripada itu, bahkan menyelesaikan 30 juz di kelas 3 SMP ada, termasuk yang disebutkan tadi di alumni kita ya, yang di UI itu menyelesaikan 30 juz di kelas 3 gitu, SMP. Kemudian yang ketiga adalah lancar berbahasa Arab keseharian atau bahasa Arab dasar yaumi. Bercakap-cakap bahasa Arab itu kita wajibkan di sana, dan ini menjadi salah satu standar lulusan kita. Dan yang keempat, menguasai kaidah bahasa Arab, yaitu tentunya nahwu dan sorobnya sebagai alat agar ucapan kita, perkataan kita itu benar. Nah, mereka akan belajar masalah ini. Kemudian yang kelima, mengetahui, memahami, meyakini, dan mengaplikasikan akidah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tentu menjadi prinsip utama dari pondok pesantren Al-Minhaj ya. Akidah yang benar, akidah salafus saleh yang lurus, ini harus menjadi harga mati itu ya bagi kita. Dan yang keenam dari standar kelulusannya adalah mengetahui, memahami, dan mampu mempraktekkan ilmu fikih. Biasanya fikih ibadah, baik toharoh, bersuci, ya, berwudu, dia kunci miftahu shalah kan, berwudu, kemudian tentang tata cara sholat dan lain sebagainya, fikih ibadah. Mereka harus menguasai itu. Kemudian yang ketujuh, mengetahui dan memahami serta meyakini sirah, perjalanan hidup Nabi SAW sampai dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Seperti apa? Maka oleh sebab itu ada pelajaran sirah nabawiyah yang kita mulai pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9, menyelesaikan pembahasan bagaimana tata cara, bagaimana kehidupan Nabi SAW sehingga bisa ditiru dan dicontoh. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir ya, adalah mengetahui dan memahami serta mampu mempraktekkan adab-adab Islami. Dan ini harus terlebih khusus kita santri pondok pesantren, maka kita harus berbeda dengan siswa-siswi yang bukan mondok. Jadi adab Islami ini harus al-adab qoblal ilm ya. Adab itu sebelum ilmu, dan adab ini harus menjadi prioritas utama dalam pembelajaran kita. Kemudian kurikulum, adapun kurikulum SMP Al-Minhaj itu terbagi menjadi 2. Pertama kurikulum reguler, ya kita sebut reguler. Yang kedua ada yang kita sebut program khusus, yaitu Baitul Quran. Baitul Quran ya.
Adapun program regulernya, di sini kita membagi porsi pelajaran itu menjadi 60 diniyah, 40 umum, 40%. Karena kita kan boarding ya. Jadi hampir 24 jam kita tuh belajar gitu. Jadi porsinya banyak sekali. Adapun yang menjadi pelajaran yang paling banyak kita pelajari, dan ini memang menjadi salah satu program unggulan kita, adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran lain, terlebih khusus di SMP ini memang pondasi dasar ini SMP ya. Dan sebelumnya nanti ada SD juga, di situ mulai dipelajari juga sekarang ya, karena SD kan baru ya. Nah, tentunya SMP ini karena banyak yang dari luar, dari SD luar itu, jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran saya nggak bisa membedakan huruf nih, subhanallah. Nah, di sini untuk bahasa Arab itu adalah program unggulan. Artinya apa? Kita memberikan perhatian khusus lebih daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Tentunya bukan akidah ya, tetap itu nomor 1 di kita. Bahkan tadi saya sebutkan pelajaran yang paling banyak itu 12 jam itu dipelajari ya, di kelas 7, 10 jam di kelas 8 dan kelas 9. Dan untuk menunjang program pembelajaran unggulan ini, yaitu bahasa Arab, kita bahasa Arab dan tahfidzul Quran, maka kita adakan program untuk agar anak-anak ini memang fokus untuk belajarkan. Yang pertama adalah pelajaran hiwar ya. Jadi pertama tadi pelajaran terbanyak dalam satu pekannya 12 jam untuk kelas 7. Yang kedua, ini menarik sekali ini. Dan ini program tahun ini baru kita munculkan adalah hiwar sobahi. Hiwar sobahi ini yang menarik lagi adalah dia bukan hanya sekedar untuk santri saja, enggak. Jadi hiwar sobah sebelum masuk kelas ada sekitar 15 sampai 20 menit mereka hiwar dulu ya. Bercakap-cakap, dan kita menggunakan al-arabiyah baina yadaik, ada kan soalnya teksnya itu kita baca, dan ada kurikulum khususnya mentargetkan seperti ini. Dan menariknya lagi, ini adalah hiwar ini ada buat santri, ada buat asatidahnya, guru-gurunya yang umum. Jadi mereka pun hiwar juga untuk membentuk namanya bi'ah al-arabiyah ya, supaya menjadi kalau ada sana kampung Arab, kita pun mau menjadikan seperti itu. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus ya ke depan sebagai sebagai pendukung bahasa Arab ya. Yang kedua ada hifdzul mufradat ya, menghafalkan kosakata ini setiap hari ya. Ada khitobah bahasa Arab juga, kemudian ada peraturan kewajiban berbahasa Arab wajib. Bahkan kemarin untuk tahun ini ada perubahan. Ketika santri baru masuk biasanya kan menunggu 3 bulan baru diwajibkan. Kita mulai dari awal itu sudah diwajibkan, subhanallah, untuk membiasakan, memunculkan bi'ah Arabiah itu memang sulit, tapi kalau sudah dimulai insya Allah lebih mudah. Adapun tahfidzul Quran itu terbagi menjadi pembelajarannya ya, ada 3 waktu. Yang pertama tadi subuh, habis subuh, yang kedua asar itu untuk murojaah, yang ketiga setoran lagi maghrib. Dan ini memang menjadi prioritas kita, dan saya sudah sebutkan tadi targetnya ada 3 ya. 3 target. Yang pertama tadi target minimal, kedua target pertengahan, dan yang terakhir target maksimal. Kemudian ada program yang unggulan juga. Ini kan program reguler. Yang kedua program Baitul Quran. Nah ini menarik nih. Baitul Quran ini programnya untuk sementara kita adakan cuma di Banat saja. Baitul Quran ini dia lebih memfokuskan untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi target kita selama 3 tahun anak santriwati itu bisa menghafal 30 juz gitu ya, 30 juz. Dan tentunya juga selain itu mereka dibekali dengan berbahasa Arab, ilmu alatnya ya, dari nahwu dan sorobnya, adab Islami, kemudian akidah dan ibadah tentunya juga harus ada, keyakinan akidah harus ada, fikih ibadah, bagaimana mereka sholat, dan juga itu harus ada. Jadi ini setiap tahun kita hanya menerima paling banyak 10 orang gitu ya, 10 orang. Dan alhamdulillah untuk tahun ini banyak yang menghafal Al-Quran. Nanti mungkin dari prestasinya saya akan sebutkan tentang masalah ini ya. Baik, kemudian saya akan menyebutkan tentang ekskul ya. Ini mungkin yang banyak dipertanyakan juga, ekskulnya apa saja yang ada di Pondok Minhajus Sahabai untuk SMP. Mungkin SMP nanti akan dijelaskan Ustaz Ma'mun.
Di sini kita menggabungkan ekskul dengan kemandirian. Sesuai dengan visinya adalah Robbani, intelek mandiri. Nah, di sini ada kemandirian. Gabungan antara ekskul dan kemandirian pertama adalah panahan. Dan alhamdulillah dahulu kita memegang juara pertama ya ketika pertandingan pertandingan di kejuaraan di Bekasi, kita juara 1, dan mudah-mudahan itu pun terulang kembali gitu. Setiap kita ada satu pekan sekali. Kemudian coding ada, karena kita mengikuti juga perkembangan teknologi kita ada coding ya untuk membuat aplikasi, dan subhanallah ini juga digemari oleh anak-anak ya. Ada bulu tangkis, kemudian bulu tangkis ya, ada pelatih khusus kita dari gurunya, memang ini ikut gurunya ini memang atlet juga, betul ya. Kemudian renang ya, ada futsal. Ya, futsal ini juga saya akan sebutkan prestasinya nanti. Kemudian teknik ilmu komputer. Nah, kemudian tata boga. Tata boga di sini saya ingin lebih menjelaskan sedikit. Tata boga ini santri itu yang khusus SMP itu banyak yang mengikutin ya. Ini ekskul kemandirian dan perempuan saja. Nah, ini diantara ininya produksinya diantaranya nih ada pizza, kemudian bisa goreng gitu ya. Kemudian ada di sini puding ya, puding. Kemudian ada sumpia ya, ada bika Ambon, dan kemudian brownies, kukus juga, dan lain sebagainya. Nah itu di sini anak-anaknya selain mereka membuat, mereka menjual. Jadi mereka tuh diberikan dana dari sekolah, kemudian dana itu diolah terus menerus sampai berkembang sehingga dijual terus gitu ya. Nah, ada aja bazar di sana. Kemudian ada di sini juga biopreneur ya. Nah, biopreneur ini untuk laki-laki kemarin. Mereka membuat sabun cuci piring, itu ada sabun mandi juga. Sudah dibagi-bagikan kepada ustadznya, tes itu saya juga melihat itu kemarin. Cuman saya nggak membawa gambarnya, fotonya, dan contohnya. Food processing ya. Food processing itu ini di Banin nih kejadiannya, itu membuat bagaimana mengelola bahan mentah sehingga menjadi bahan siap saji dari makanan, membuat seperti telur asin dan seterusnya. Kemudian ada videografis, bela diri. Nah, bela diri juga banyak kemarin prestasinya. Kemudian Arabic Club ya, ini juga digemari oleh para santri. Baik, kemudian saya menyebutkan tentang prestasi sekarang. Untuk yang tadi disebutkan tentang Baitul Quran, di situ untuk tahun ini sekarang ini sudah beberapa waktu yang lewat, itu sudah 5 orang yang sudah hafizah ya. Itu Bilqis Nadia Az-Zakiyah, kemudian Fatimah Qurrata A'yun, kemudian yang ketiga Izzah Kamilatus Syahidah, kemudian yang keempat Hizaira ya, kemudian yang kelima Salwa. Ini alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz dari Al-Qur'an Al-Karim, dan mereka mengikuti mengikuti dari Baitul Quran ya, Baitul Quran. Kemudian ada prestasi yang dari ekskul tadi. Yang pertama, kita tahun ini peraih medali emas bela diri Kabupaten Sukabumi 2023 kemarin. Kemudian selain medali emas, medali perak juga dalam satu kejuaraan, dan peraih medali perunggu. Jadi tiga-tiganya kita di sana meraih semua nih, peraih medali ya, emas, perak, dan perunggu. Untuk bela diri. Ya, kebetulan kita ada tapak suci ya di sini. Ya. Kemudian yang keempat itu ini futsal. Futsal kita juara 2 dan juara 3 se-Jabodetabek tahun 2023 tadi. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Iya, ada tambahan lupa. Ini di antara anak-anak ya, P5 kemarin hasil dari mereka memasak itu bagaimana semuanya dituangkan dan dicatat menjadi satu buku seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman bagaimana memasak kemudian seterusnya ada di sini. Artinya ada mentor yang kompeten di bidang ada ya. Kemudian saya minta tadi mereka sudah membuat resep. Jadi resep. Tetapi belum sempat belum dibukukan, lagi dalam proses. Itu sudah ada. Alhamdulillah ya, ekskulnya jalan semua. Dan
saya ingin menyampaikan kesantrian ya, lupa tadi. Iya. Kesantrian di SMP Al-Minhaj itu kegiatannya yang pertama ada kegiatan kajian. Itu mungkin sama SMP SMA juga hari Kajian Sabtu rutin ya. rutin. Sabtu dan Ahad biasanya diisi oleh asatidah, bahkan mudir am juga mengisi itu ya. Kemudian hafalan hadis hari Sabtu. Kemudian halaqah Al-Quran tadi yang disebutkan subuh, asar, dan maghrib. Dan yang keempat, ini yang menarik nih, adalah pembiasaan sholat tahajud. Bahkan yang sering sholat tahajud kita memberikan penghargaan. Siapa yang, subhanallah, anak-anak kita itu rajin ya sholat tahajudnya. Dan yang kelima yang bisa saya sebutkan ini adalah belajar bersama musyrib atau guru asrama. Itu rutin kita adakan. Itu setiap jam 8:30 pasti mereka kumpul semua dengan guru asramanya, dan kita sering keliling malam kita mengecek ada itu. Berarti termasuk musyrif yang mengingatkan mereka untuk sholat malam itu juga? Betul. Oh, yang Maka musyrif itu di kita tidak musyrif namanya. Kita ganti. Mereka posisinya sama seperti guru, maka guru asrama namanya. Oh, guru asrama. Ada guru kelas, ada guru asrama. Baik, mungkin ini apa? Ini saya nyampaikan langsung bagaimana? Gimana Ustaz? Ini kayaknya cukup ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Sufiani LCMPD yang telah menyampaikan berkaitan dengan kurikulum dan kegiatan belajar di SMP Minhajus Sahabah. Semoga Bapak Ibu semua di rumah yang memiliki putra-putri yang sekarang mungkin kelas 6 mau masuk ke jenjang kelas 7 bisa mempertimbangkan informasi ini sebagai pertimbangan untuk Anda menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren Minhajus Sahabah, khususnya di SMP ini. Bisa nanti survei dulu ya Ustaz ya, ke sana, ke pondok, lihat-lihat anaknya diperkenalkan seperti ini loh, suasananya ya kan Ustaz. Kemudian kita akan ikuti juga informasi berkaitan dengan SMA Minhajus Sahabah berkaitan dengan kurikulum dan kegiatan kesantriannya. Silahkan Fadhil Ustaz Ma'mun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'da. Pertama kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada tim Roja ya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan program-program ma'had dan juga program-program sekolah. Dalam hal ini Ana diamanahkan untuk menyampaikan di program-program SMA Al-Minhaj gitu ya. Hal yang pertama yang perlu kami sampaikan di sini adalah visi daripada SMA Al-Minhaj tentunya menuju dan merujuk kepada visi misi lembaga, visi misi yayasan, karena tujuan dari yayasan membuat pendidikan ini juga ada visi yang diusungnya, yaitu terwujudnya generasi Islam Rabbani, intelek dan mandiri. Ya, ini tentunya menjadi slogan utama di Minhaj Sahabah seperti yang mungkin ditayangkan di profil tadi. Kita akan mendengar rim dan rim, gitu ya. Rabbani, intelek, mandiri. Ini yang selalu digodok dari seluruh kegiatan bermuara kepada 3 slogan ini, sehingga begitu pula dengan program-program di SMA Minhaj Sahabah di sini. Ya, adapun kurikulumnya, ya, kurikulum di sini karena menginduk SMA Minhaj Sahabah di sini, begitu pula juga SMP ya, ini menginduk kepada secara kurikulum nasionalnya kita menginduk kepada Dinas Pendidikan, gitu ya. Nah, ada beberapa kurikulum kita juga membuka 3 jurusan. Ada IPA, kemudian IPS, dan juga 1 di sini dirasah Islamiyah. Kenapa kita buka di 3-3-nya? Karena memfasilitasi siapapun dari peserta didik ataupun santri yang hadir di Minhaj Sahabah ini supaya mendapatkan porsinya masing-masing sesuai minat dan bakatnya. Tidak semua juga mengarahkan kepada IPA, tidak semua juga ke IPS, tidak semuanya juga ke dirasah Islamiyah. Jadi masing-masing anak ini kan punya spesifikasinya, sehingga kami berikhtiar memberikan dan memberikan wadah ya kepada para santri untuk mengembangkan potensinya. Yang memang punya keahlian di IPS dan menekuni geografi, ekonomi dan seterusnya, silahkan. Yang punya
imajinasi tinggi terkait dengan fisika, kimia dan seterusnya, silahkan. Yang ingin juga menyusuri jejak-jejak para salaf soleh kita, pendakwah-pendakwah kita, boleh langsung masuk kepada Dirasah Islamiyah. Dan ini sudah kita sediakan ya pintu-pintunya masing-masing. Jadi insya Allah tinggal beberapa muatan-muatan materi yang sudah kita siapkan semuanya insya Allah. Begitu pula dari Dirasah Islamiyah di sini juga tidak kalah penting, banyak kutub-kutub atau kitab-kitab para salafus saleh kita yang kita kaji ya, terutama di bidang akhlak, fikih, kemudian ibadah dan seterusnya. Tauhid yang ini tidak boleh, ini sebagai harga mati gitu ya. Ini harga yang sangat penting bahwa siapapun yang masuk ke minhaj sahabah di jurusan manapun, jurusan apapun, ini tidak bisa tergeser daripada masalah tauhid ini, karena ini menjadi harga mati kita sebagai seorang muslim dan harus berlandaskan sunnah dan juga apa yang telah diikuti oleh salafus saleh kita. Nah, adapun beberapa program yang unggulan ya yang disediakan oleh kami di SMA Minhaj Sahabah ini adalah betul tadi apa yang disampaikan Ustaz Sufyani, diantaranya ada kajian Sabtu Ahad ini rutin. Bahkan malam hari ini alhamdulillah kami kedatangan tamu dari Aceh ya, untuk menyampaikan dakwah dan menyampaikan materi di ma'had kami nanti insyaallah di ibadah maghrib hari ini kebetulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalangan asatidzah, dari kalangan luar ya, dan biidznillah alhamdulillah ini sudah berjalan di beberapa tahun ini, sehingga anak-anak juga tidak hanya sekedar mendapatkan mungkin aktivitas biasa gitu, tidak, tapi ada variatif daripada materi yang mereka dapatkan, maklumat-maklumat luar yang mereka dapatkan juga gitu. Nah, kemudian di SMA ini karena ini masuk kepada usia, dan usia ini harus dipersiapkan karena 3 tahun itu bukan masa yang lama gitu ya. Tapi 3 tahun itu sangat singkat sekali. Jadi mereka harus kita persiapkan dengan apa? Ada kaderisasi imam di kelas 12. Nah, ini perlu disiapkan agar supaya mereka ini sewaktu-waktu nanti ketika sudah keluar dari minhaj gitu ya, paling tidak dia bisa siap untuk menjadi imam di musallanya masing-masing minimal. Jangan sampai kemudian jadi makmum terus gitu ya. Jadi ilmu yang mereka sudah dapatkan, hafizul Quran yang mereka sudah dapatkan, sudah jalankan gitu ya, diterapkan dalam pendidikan dia sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga ada pembiasaan di sini kultum berbahasa Arab ya. Ini untuk melatih mereka. Karena sekali lagi tadi disampaikan oleh Ustaz Mufid dan Ustaz Sufyani, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang kami tonjolkan ya sehari-hari. Kami pun juga berusaha semaksimal mungkin ketika bertemu dengan siapapun, baik guru maupun santri, ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu harus kami paksakan agar supaya masing-masing juga mendengarkan. Yang namanya bahasa itu perlu pembiasaan. Anak kecil yang mungkin dari negara lain berada di negara kita, sebentar 3 bulan mereka sudah siap berbahasa kita gitu. Nah, ini tentunya bahasa Arab ini menjadi program utama ya. Makanya menempati porsi yang sangat panjang sekali dan banyak sekali di kurikulumnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah tasmi' hadits arba'in an-nawawiyah. Ya. Karena mereka ini usianya sudah cukup, dan ini usia-usia pembekalan dai itu sudah sangat matang kalau di usia-usia SMA ini. Dan juga yang tidak kalah penting lagi hafalan mutun. Ya, dan ini bersertifikat oleh masyayikh ya. Masya Allah, alhamdulillah program-program ini sampai hari ini masih terus running, dan insya Allah kita berkomitmen ya untuk beristiqomah menjalankan terus program-program ini. Nah, adapun hafalan Quran gitu ya, minimal, ini target minimal kita bagi santri yang baru datang masuk ke Minhaj Sahabah gitu ya. Kemudian mereka ini berapa targetnya? Selama 3 tahun itu 6 juz. Ini bagi santri yang mungkin masuk dari kelas 3 SMP luar gitu ya, langsung masuk ke Minhaj Sahabah. Gitu. Dan bahkan betul yang sudah melewati daripada 6 juz, bahkan ada yang sudah 30 juz baru 2 pekan yang lalu. Alhamdulillah ada santri kami yang sudah menyelesaikan 30 juz gitu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juhud mereka gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini
para asatidah yang mendampingi begitu luar biasa ya. Mereka mukhlis untuk mendidik anak-anak ini menjadi para hufadz yang memang betul-betul hamalatul Quran ya. Quran ada dalam hatinya, akhlak pun menjadi perangainya. Dan ini sangat membedakan antara anak-anak yang memang punya concern terhadap Al-Quran dengan izin Allah. Allah benahi juga akhlak-akhlaknya dan juga Allah benahi pula, mudahkan pula terkait dengan masalah akademiknya. Nah, ini selaras dan seiring gitu, alhamdulillah. Nah, kemudian pembiasaan yang lain apa? Pembiasaan ibadah dan juga pengembangan akhlak. Nah, ini yang terus-menerus dibantu oleh para guru-guru asrama. Dan kami juga memberikan pendampingan ya kepada guru-guru asrama, tidak hanya sekedar menjadi guru asrama terus dilepas, tidak. Tapi alhamdulillah kami terus akan memberikan pendampingan kepada mereka bagaimana berkomunikasi yang baik kepada anak didiknya di dalam sakan, karena ya 24 jam ya, 24 jam bertemu itu Masya Allah sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya ini yang kami usahakan ya, dari pondok untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman asatidah, terutama guru asrama di sini. Nah, keunggulan dari Minhaj SMA ini, SMA Minhaj ini apa saja gitu ya? Di antaranya terakreditasi Madinah ya, alhamdulillah. Ini jalur ini yang mungkin beberapa ma'had juga memperjuangkan gitu ya. Karena kita berorientasi ingin membantu anak-anak ini bisa mendapatkan pembelajaran dari sumbernya langsung. Gitu ya. Kemudian program tahfidz kami sudah sampaikan, program bahasa Arab juga sudah kami sampaikan. Dan tidak kalah pentingnya juga, kami juga memberikan fasilitas kepada peserta didik atau kepada para santri yang melanjutkan di IPA maupun IPS. Ini pendampingan sampai dengan masuk PTN, ya, bekerja sama dengan bimbel di Kota Bogor, dan alhamdulillah insyaallah mereka juga tembus, dan bahkan sudah banyak ya alumni-alumni kita ini di beberapa perguruan tinggi ya di Indonesia dan juga tentunya di luar negeri biidznillah. Tadi yang Ustaz Mufid sudah sampaikan, bahkan mungkin di sekolah-sekolah kedinasan juga sudah ada, alhamdulillah. Siapa tahu ya, asar dari pendidikan yang ada di pondok itu betul-betul membekas dalam hatinya. Kemudian majal dakwah di kalangan mereka ini di kedinasan, kemudian di umum ya, atau di mana saja mereka berada bisa memberikan asar di sekelilingnya, itu yang paling penting. Dan kemudian ke perguruan tinggi di Timur Tengah juga alhamdulillah ya, kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga yang profesional ya untuk mengantarkan anak-anak ini bisa ikut pembelajaran di Madinah ya, kemudian bisa sampai ikut tes di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah juga ya, biiznillah. Dan insyaallah mudah-mudahan tahun-tahun ke depan gitu ya, balance gitu ya. Yang sekarang ini mungkin masih berada di yang di perguruan tinggi dalam negeri masih banyak gitu ya. Yang di luar masih persentasenya belum sama. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan dengan kesungguhan para asatidzah semuanya ya, membantu memfasilitasi anak-anak ini, mereka bisa baik itu di Indonesia ataupun go internasional dimanapun, yang penting pada dasarnya mereka ini berpijak kepada akidah yang sahihah, itu ya, akhlak yang baik. Kalau itu sudah mereka lakukan, insya Allah ya, dalam mau melanjutkan dimanapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Adapun beberapa prestasi gitu ya, mungkin mohon izin saya bisa menyampaikan. Ini di 1 tahun terakhir ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa prestasi, yang ini berkorelasi dengan program yang sudah dilakukan. Kemudian ada ujiannya, yaitu mungkin diikut sertakan dalam kompetisi gitu ya. Alhamdulillah, diantaranya juara 1 tahfidzul Quran ya di Disnatalis Sekolah Bisnis ya tahun 2023 ini. Kemudian juara 1 silat se-Jawa Barat. Gitu. Ini korelasi dengan SMP tadi ya. Masya Allah. Kemudian ada juara 1 juga lomba kesan ya tingkat nasional dan mendapatkan medali emas. Alhamdulillah. Dan juara 2 lomba bahasa Arab di Kabupaten Bogor, tingkat Kabupaten Bogor. Lalu juara 2 juga silat se-Jawa Barat. Juara 2 basket di IBS, jadi Bintang Pelajar yang mengadakan. Alhamdulillah ini juga ikut serta kita. Kemudian juara kaligrafi ya di Nuklir ya, IBS Nurul Fikri.
Kemudian juara 3 lomba Open Asia tingkat nasional bahasa Inggris dan mendapatkan 3 medali perak sekaligus. Jadi berkorelasi dengan ekskul yang diberikan, kemudian pendidikan yang mereka dapatkan, alhamdulillah ada kesempatan, bismillah kita ikutkan. Dan dengan izin Allah, anak-anak ini ternyata mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, tergantung dari kita semuanya, para asatid, untuk memberikan dan memfasilitasi mereka untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Oh iya, ada satu lagi. Ini Masya Allah ya, ini barakallahu fiqh ya kepada teman-teman yang sudah menyusun Apa Ustaz itu? Mazaya li Ta'limil Arabiyyatil Fusha. Apa Mazaya itu? Mazaya itu adalah buku yang ditulis oleh santri ya. Ini membuat kamus bahasa Arab yang sehari-hari mereka gunakan, dan juga menulis beberapa perkataan para salafus soleh dan juga hadis-hadis serta sebagai motivasi mereka ya. Ini produk anak-anak sendiri. Itu dikerjakan satu tim atau perorangan? Satu tim. Satu tim. Artinya jadi mereka berapa orang? Iya. Ya, mumpung Jadi alhamdulillah ya, mereka ini Masya Allah. Jadi sangat luar biasa ini bisa menciptakan ini dan membuat ini untuk mempermudah kegiatan berbahasa Arab di betul sekali. Jadi kan ada hiwar setiap paginya, kemudian ada ya berbagai macam hal yang mereka belum tahu, karena ini mudah untuk saku gitu ya. Jadi santri juga mudah gitu. Nah, seperti itu, ini alhamdulillah ini ya. Sudah ada hakinya ya. Ini sudah ada hakinya. Sudah didaftarkan haki. Jadi kamus dasar bahasa Arab Mazaya li Ta'limil Arabiyyatil Fusha. Barakallahu fiik kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan ini ya. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah mereka insyaallah. Ya Ustaz, ini ada yang mau tambahkan. Ya. Iya. SD ya. SD. Jadi informasi SD di sini juga menerima peserta didik untuk membuka ya. Nah, ada yang perlu kita sampaikan untuk kurikulumnya nih. Untuk SD di sini ada kurikulum SD itu mengikuti kurikulum Merdeka ya. Merdeka berubah ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penekanan tahfidzul Quran 10 jam per pekan. Gitu. Kemudian yang ketiga, pelajaran diniyah. Di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, akidah, akhlak, fikih, sirah, dan lain-lainnya dengan rujukan kurikulum Kementerian Agama Arab Saudi, yaitu KSA. Kemudian yang keempat di antara kurikulum dari SD ini adalah pelajaran bahasa Arab tanpa terjemahan. Kurikulum Arabiyah Baina Yadik, tanpa ada terjemahan gitu ya. Yang seterusnya adalah pelajaran bahasa Inggris juga sama, tanpa terjemah. Ini kita kerjasama dengan Person ya. Itu salah satu dari kurikulum internasional, sama SMP pun demikian ya. Kemudian yang seterusnya ekskul PAN Kimia Terapan, Silat, ini ekskulnya, Pramuka, Cooking Day, Market Day, dan Outing Class ya. Kemudian hiwar, adapun hiwar percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris ada dilakukan. Dan yang terakhir adalah zikir pagi petangnya. Mungkin ini dari SD. Kalau SD itu juga seperti pondok, boarding gitu atau bukan full day? Dia. Oh, full day, jadi dia. Full day. Wah, jadi mungkin sekitar situ ya pondoknya. Ya, sekitaran area Bogor lah. Ya, Bogor lah. Ada juga yang bahkan dari Bogor kota katanya ngantarin ke sana. Oh gitu. Juga lumayan jauh itu. Iya, lumayan jauh Ustaz. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas informasinya berkaitan dengan SD, tingkatan SMP dan tingkatan SMA. Full semuanya dicakup di sini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memfasilitasi putra-putrinya dengan pendidikan yang baik, silahkan Anda bisa berkunjung di Minhajus Saabah Bogor ini. Baik itu mau survei, mau tanya-tanya sama Ustadz, ya Ustadz, boleh Ustadz ya? Atau apapun itu yang berkaitan dengan nanti Anda ingin menitipkan putra-putri Anda, silahkan saja. Tentunya Anda saat ini bertanya-tanya bagaimana mekanisme pendaftarannya, seperti apa, terus syaratnya apa saja yang diperlukan untuk menitipkan putra-putri kita di sana, biayanya berapa. Nah, kita akan simak penjelasan dari narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz yang mau menyampaikan. Mungkin saya yang langsung menyampaikan ya dari PDB ini.
target penerimaan kita untuk PDB itu untuk SD itu 50 orang, untuk SMP itu 90 orang ya. Ini SMP Putra 90, kemudian SMP Putrinya 80. Adapun SMA Putra itu 70, SMA Putri itu 80 gitu ya. Nah, total dari SD, SMP dan SMA itu 370 orang yang kita akan terima. Adapun alur pendaftaran dan tes seleksinya itu gelombang 1 kita sudah melakukan 3 kali proses nih. Gelombang 1 itu dimulai tanggal 2 September sampai 23 Desember ini. Ini. Jadi tes seleksi itu online. Akhir bulan, setiap akhir bulan dilakukan tes seleksinya. Kemarin yang pertama tanggal 24 September, kemudian 29 Oktober, 26 November, dan terakhir nanti ini gelombang 1 tanggal 24 Desember. Jadi akhir bulan ini gitu. Pengumuman hasil tesnya itu setelah tes itu 1 pekan setelah itu diumumkan. Siapa saja yang lulus, dan setelah dinyatakan lulus ada daftar ulang. Nah, daftar ulang yang sudah dinyatakan lulus siap mendaftarkan ulang untuk sebagai keseriusan lah. Oh, ini memang benar mau masuk minhaj kah atau coba-coba ngetes aja tesnya. Itu 1 pekan setelah diumumkan ya, 1 pekan. Kalau ada pertanyaan nanti untuk daftar ulangnya itu dibayarkan kapan? Nah, dibayarkannya ada setelah 1 pekan setelah tes ya. Setelah tes. Kemudian gelombang kedua sebagaimana disebutkan Ustadz Mufid juga tadi, secara umum akan dibuka di bulan Januari tanggal 1. Ini dibuka kembali sampai tanggal 24 Februari 2024 ya. 24. Adapun tesnya sama di tanggal 28 Januari dan tanggal 25 Februari. Pengumuman tesnya juga sama, pengumuman tesnya itu 1 pekan ya sama. Nah, ini untuk SMP dan SMA. Adapun untuk SD ya, SD barangkali ada yang bertanya. SD itu sebagaimana disebutkan full day. Ya, bukan boarding ya. Itu gelombang 1 kemarin sudah dilakukan tanggal 1 November sampai tanggal 30 Desember. Itu penerimaan terus ya. Gelombang 2 dilakukan tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Mei 2024. Adapun tes seleksinya itu serentak. Baik yang gelombang 1, gelombang 2 itu akan dites pada tanggal 10 Juni 2024 ya. Adapun materi tes ya, tes yang untuk SD itu baca tulis, kemudian tes psikologi, tes kesehatan, tes wawancara. Adapun untuk yang SMP, nah materi yang SMP ini yang pertama tes baca Al-Quran, tahsin, tajwid, makhrajul hurufnya. Jadi baca Al-Qurannya seperti apa, bagus apa tidak. Nanti tesnya online ya, setorkan bacaan, ditentukan suratnya, kemudian dikirim bacaannya. Gitu. Oh, berarti nanti ada grup WA gitu Ustaz, di situ. Betul. Oh, terus dikumpulkan calon santri-santrinya itu mengirimkan itu. Mengirimkan. Yang kedua, selain baca Al-Quran juga ada tes kepribadian ya, tes akademik. Akademik ini terdiri dari matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, akidah, fikih, dan SKI. Kemudian tes wawancara santri dan wali santri juga ada. Ya. Ada untuk SMA ada tes IQ-nya ya, minat bakatnya, karena kan ada penjurusan di sana. Nah, walaupun di SMP juga ada reguler sama Baiki Baitul Quran. Nanti ada seleksinya juga. Kemudian di sini ada tes baca Al-Quran sama ya, tes bahasa Arab khusus jurusan Dirasat Islamiyah. Ada tes bahasa Arabnya, ada tes wawancara santri dan wali santri yang bersama. Nah, untuk biaya sekarang. Tadi ada pertanyaan tentang biaya apa saja. Untuk SD itu ya 4.350.000 rupiah all in ya. Sudah termasuk seragam, buku, SPP ya. SPP bulan pertama ya. Tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara sudah masuk 4.350.000. Adapun SMP itu di angka 24.50.000. Putra putri sama aja. Iya, sama. Di sini all in ya. Termasuk uang pangkal, fasilitas kamar, bahan seragam karena kan dia boarding school. Buku setahun ya, program kesantrian, sapras ya, ekskul, OSIS, kemudian studi tour, kemudian parenting,
dan SPP bulan pertama. Iya, iya. Adapun SMA itu 23.750.000. Ini termasuk uang pangkal, fasilitas kamar, bahan seragam, buku setahun, program kesantrian, sapras, ekskul, OSIS, dan parenting ya. Dan termasuk SPP bulan pertama. Mungkin itu sekilas dari PPDB yang ada di pondok pesantren kita, baik SMP, SD, SMP, SMA. Gitu. Syukran Ustaz Sufyani. Terima kasih atas penjelasan mengenai mekanisme penerimaan calon santri baru atau calon siswa baru di SD, kemudian SMP dan SMA. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk memfasilitasi putra-putri Anda mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa menitipkan anak-anak Anda di pondok pesantren ini untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi harapan kita semuanya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pondok pesantren ini, kami menyediakan waktu bagi Anda bisa menghubungi kami dan bertanya kepada narasumber kita di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Kami sangat berharap pertanyaan Anda bersesuaian dengan pembahasan kita. Silakan, penelpon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Kami membacakan dari pesan singkat dari Bapak Abdullah yang bertanya, Ustadz, Minhajus Sahabah tadi dijelaskan bahwasanya ada SMP, SMA, SD, SMP, dan SMA. Nah, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang hadir dari kenakalan anak-anak dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dan psikologi mereka, sehingga nanti bisa diarahkan dalam kebaikan dan kesalehan. Mohon diberikan penjelasan, kami sebagai wali santri ingin tahu bagaimana caranya mengatasi hal-hal seperti itu. Silakan Ustaz. Fadil Ustaz. Baik, bismillah. Dalam mengatasi kenakalan santri gitu ya, karena guru sakan ataupun guru asrama ini menjadi yang day to day bersama mereka ya, yang harus touch langsung dengan mereka setiap harinya dari tidur sampai mau tidur lagi gitu. Itu ya. Satu sakan berapa anak? Satu sakan satu kamar. Satu kamar itu 15 ya. 15 dengan satu pengawas. Satu pengawas. Ya. Itu. Jadi inilah yang kemudian kita berikan sharing ya, bagaimana mereka ini menghadapi anak-anak yang ada seusianya, ada adik kelasnya, gitu kan. Jangan sampai mungkin kita memang akhir-akhir ini mendapatkan berbagai macam informasi ya terkait dengan masalah bullying di sini, gitu ya. Nah, ini yang kami usahakan untuk dikuatkan terlebih dahulu. Ya. Ketika mereka ini kita kuatkan dengan adanya pelatihan, dengan adanya sharing bagaimana menangani anak, gitu ya. Maka disinilah insya Allah ya, sedikit demi sedikit ya, tidak mungkin langsung pada saat itu juga, karena usianya juga tidak terlalu jauh ya. Ini juga perlu pembiasaan dan terus-menerus ketemu ya dengan kami untuk membahas banyak hal, sehingga paling tidak lah kalau lama-kelamaan mendapatkan informasi, mereka pun juga akan berubah ya sikapnya dalam membantu mereka mendidik anak didik mereka yang ada di sakan itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa program yang kami jalankan gitu ya, seperti apa di pondok kita ada kegiatan yang namanya P5 gitu ya. Jadi kita adakan penyuluhan kepada anak-anak, pemberitahuan bagaimana efek daripada bullying itu sendiri sampai kemana. Nah, ini para guru ya asatidzah ini juga ikut turun gitu ya, memberikan penjelasan kepada mereka. Ya tentunya ya tidak cukup dengan penjelasan sih sebetulnya. Kalau secara teori banyak kan anak-anak itu sudah mengerti, tapi bagaimana mereka ini dirangkul agar supaya ya masing-masing bisa memahami, oh iya ya kalau seperti ini dampaknya itu kurang bagus gitu. Nah, itulah yang diantaranya yang kami lakukan gitu ya. Jadi lebih kepada pendekatan
para musyrifin ataupun guru-guru asrama di sini. Pun juga guru-guru yang mengajar di setiap harinya, gitu ya. Karena ya mau tidak mau ya, yang namanya ini juga santri, namanya satunya guru, gitu kan. Jadi kalau gurunya juga tidak disentuh, hanya santrinya saja disentuh, jadi kurang afdol. Jadi dua-duanya, dari guru kemudian dari santri juga kita berikan pemahaman hal tersebut, gitu. Seperti itu. Kalau mekanisme selama ini yang terjadi di pondok, ketika terjadi seperti itu, bagaimana ditegur anaknya atau mendapatkan apa, seperti apa, ada penyuluhan tertentu? Ya, kalau itu ada tahap pembinaannya. Ya, jadi ketika memang ada satu perkara gitu ya, kemudian diajak duduk, ada apa sih sebetulnya gitu. Diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Tidak dengan hukuman. Tidak langsung wah patah gini, tidak. Ada proses yang dijalankan. Ada proses pembinaan, ada proses pendekatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya bertahap ya, bertahap terus menerus gitu. Tidak langsung memberikan vonis A, B, C itu. Saya menambahkan silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah kalau dari segi pengawasan ya, kita 24 jam. Dari guru-guru di dalam kelas, kemudian juga guru-guru asrama. Karena memang biasanya anak-anak itu berinteraksi di siang, malam sampai pagi. Biasanya tuh, karena di kelas kan mereka hanya menyimak guru, kemudian berinteraksi terbatas ya. Alhamdulillah kalau untuk guru asrama tadi sudah disinggung oleh Al-Ustadz Sufyani dan juga Al-Ustadz Ma'mun bahwasanya ada waktu kita sebut dengan waktu zahab, waktu emas perkumpulan antara guru asrama dengan santri-santrinya, yaitu pada pukul 8:30 malam sampai menjelang tidur. Yang dimana di sana dibahas, dievaluasi di setiap harinya. Ayo anak-anak, tadi pagi ada masalah apa? Oh, seperti itu. Tadi saya lihat Anda ini misalnya nyerobot, misalnya lagi mandi nyerobot, kemudian lagi makan nyerobot, misalnya. Kenapa Anda lakukan itu? Kemudian juga metode anak-anak itu kan banyak sekali ya caranya. Di antaranya adalah metode kisah. Metode kisah dicampaikan. Ini ada kisah tentang ini, bahwasanya ini perkara yang salah ini sebagainya. Sehingga anak-anak ya bisa terbuka bahwasanya ini ternyata salah. Kemudian juga merasa terus terpantau baik di pagi hari maupun di malam hari, karena memang dievaluasi terus di setiap harinya bersama guru asrama. Bahkan bukan hanya itu, kita juga memiliki PJ asrama. Jadi setiap satu syukoh itu kita ada satu penanggung jawab yang dimana setiap jam 8:30 atau jam 9 malam mereka berkeliling melihat suasana malam seperti apa. Apabila didapati ada guru asrama memang sedang sakit, kemudian sedang ada halangan, mereka semua ngisi. Jadi alhamdulillah untuk pengawasan kita ada terus. Mungkin sekian sedikit tambahan dari saya. Bagus, Ustaz. Karena itu yang jadi konsen dari orang-orang tua ya, ketika mau menitipkan anak-anaknya, khawatir mungkin aman apa tidak, sedikit nyaman atau tidak dalam belajar gitu. Kemarin juga untuk tambahkan sedikit ya. Kemarin untuk materi P5 terkhusus di Banin yang laki-laki, kita mengambil tema stop bullying nih. Karena apa? Kita melihat bukan hanya di pondok pesantren banyak ya. Selain itu juga yang di Cilacap kemarin dan seterusnya, juga ada Gontor dan seterusnya itu. Maka kita khawatir terjadi ini ada di Pondok Minhaj Sahabah. Dan itu sangat memungkinkan itu terjadi karena bertemunya antara satu orang dan orang yang lain, anak satu dengan anak yang lain, ini sangat memungkinkan itu terjadi. Betul. Dimanapun dan kapanpun itu. Gitu. Makanya tema yang kita usung kemarin, terkhusus yang di Banin itu adalah stop bullying. Bahkan kita menandakan narasumber dari kepolisian, dari wali santri lembaga-lembaga yang berwenang di bidang seperti itu ya. Datangkan psikiater dan bukan hanya dari kita mempunyai itu, tapi kita datangkan dari luar juga. Gitu. Kita perhatian kita sangat kepada hal ini, mengkhawatirkan itu terjadi, apa yang di luar terjadi di kita. Jangan sampai ada yang meninggal dunia, ada yang sampai terzalimi gitu ya. Kita memutus tali rantai itu. Baik, mungkin itu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Afwan Ustadz, Anda mau bertanya mengenai pondok pesantren Minhajus Sahabah. Alumni Minhajus Sahabah ini rata-rata lanjut ke universitas apa saja?
Syukron Ustaz. Ya. Ini bertanya mungkin. Insya Allah, Tadi saya saya izin menjawab tadi. Ya. Sebetulnya dijelaskan saya juga sudah ya? dijelaskan. Saya sudah jelaskan ya beberapa alumni kita. Ya. Ada satu yang terlupakan tadi, Abdul Qawi yang sedang melanjutkan studinya di King Saud ya. King Saud. Jadi alhamdulillah lulusan-lulusan kita baik dari luar negeri maupun dalam negeri memang sudah tersebar luas. Ya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Ustadz Ma'mun ya, belum seimbang jumlahnya. Yang di dalam negeri itu sangat banyak ya. Kalau yang di luar negeri baru hanya beberapa saja, walaupun alhamdulillah sudah tersebar di 4 universitas di luar Indonesia ya. Seperti tadi Universitas Islam Madinah, kemudian King Saud, kemudian di Pandalak di Turki, kemudian juga International of University di Sudan. Alhamdulillah alumni kita sudah ada yang di sana, bahkan sudah ada yang dilulus, yang Sudan itu sudah selesai. Kemudian yang di Indonesia ini banyak tersebar kemana-mana ya, yang di Mahadul Ulum, di Lipia, kemudian Stai Ali, kemudian juga Imam Syafi'i, Wadi Mubarak, bahkan yang di umum-umumnya alhamdulillah tadi ya dari IPB juga ada, dari UI 2 orang yang sudah ya hafal Al-Quran, bahkan di jurusan kedokteran pun juga ada ya, yang sudah menghafalkan 30 juz. Di Universitas Andalas ya. Dari TNI AD juga ada, dari Polri tadi Iqbal Fauzan, kemudian juga Al-Akh Azril ya, dari Politeknik Perikanan juga ada Al-Akh Syihab, yang di TNI AD tadi adalah Rifan. Alhamdulillah sudah tersebar lulusan-lulusan kita. Harapannya nanti ke depan jumlah antara yang di dalam negeri maupun di luar negeri jumlahnya tidak jauh berbeda. Apa untuk selama ini yang lulusan SMA udah meluluskan angkatan keberapa Ustaz? Sekarang kurang lebih 8 angkatan. 8 angkatan udah banyak berarti Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini udah memang diakui kredibilitasnya. Kemudian mungkin ini pertanyaannya juga berkaitan dengan akreditasi dari sekolah SMA ini. Apakah ini PKBM atau kejar paket maksudnya Ustaz? Apa sudah punya akreditasi sendiri apa sekolahannya gitu? A, B atau silakan Ustaz. Iya, akreditasinya sudah ya. Sudah terakreditasi A ya, Ustaz ya. A ya, Masya Allah. Dan kemudian juga terakreditasi juga oleh Universitas Islam Madinah juga gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk karena kita tidak PKBM bukan? Iya. Ya, karena kan memang ada pondok pesantren yang PKBM Ustaz. Iya, kejar paket gitu. Banyak kan ada gitu makanya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa SMA Minhaj gitu ya, dan SMP-nya juga ini kalau kurikulum umumnya ini menginduk kepada Dinas Pendidikan, gitu kan? Dinas Pendidikan. Jadi kita mendapatkan 2 ijazah. Jadi ijazah secara resmi kenegaraan dari Dinas Pendidikan, kemudian ijazah ma'had itu sendiri. Jadi anak-anak ini selesai 2 ijazah yang mereka bawa untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, seperti itu. Artinya tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, putra-putri Anda yang dari SMA ini bisa melanjutkan kemana saja. Universitas yang diinginkan. Betul. Ya kan, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing gitu. Itu yang digarisbawahi tadi. Di lulusan manapun, jurusan Ustadz Ma'mun, mereka sudah memiliki bekal tauhid dan juga ayat-ayat suci Al-Quran sudah di dalam hati. Bahkan SMA Al-Minhaj mendapat predikat penghargaan terbaik SMA di Bogor kan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, kami buka layanan telepon 0218236543, silahkan. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo? Halo? Atau Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543, pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apabila kami yang dari luar Jawa ingin mengetahui perkembangan putra-putri kita nanti ketika dia berada di pondok pesantren, apakah ada mekanisme tertentu antara orang tua dengan santri-santrinya atau orang tua dengan guru-gurunya untuk melaporkan perkembangan prestasi atau selama dia di pondok ada permasalahan tidak? Gimana Ustaz selama di Minhajus Sa'bah? Iya. Hal tersebut. Ya, untuk yang di luar di luar Jawa ya. Biasanya kita ada kalau di kamar itu ada grup khusus antara musyrif
musyrif atau guru asrama dengan orang tuanya. Iya, iya. Jadi perkembangan yang ada di kamar, bagaimana informasi, ada biasanya uang jajannya lah dan seterusnya, macam keperluan-keperluan apa saja, anaknya sehat apa sakit iya. gitu kan ya. Ini ada komunikasi dengan guru asramanya, juga dengan guru kelas, wali kelasnya. Jadi di kita itu ada guru asrama, ada guru kelas, guru wali kelas, dan ini mereka mempunyai grup khusus dengan orang tuanya gitu. Jadi informasi-informasi yang itu diberikan kepada orang tua. Bahkan saya mewajibkan kepada guru kami untuk memberikan foto dan kegiatan apa saja, memberikan, biasanya menghilangkan rasa rindu lah. Iya, rindu, ini sedang apain anak saya iya, gitu kan. betul. Kadang-kadang kita bertanya-tanya nih, jangankan Bapak Ibu sekalian, saya juga mempunyai anak, saya ingin tahu apa yang dilakukan anak saya. Oh, sedang KBM, sedang menghafal Al-Quran, sedang sholat tahajud. Bahkan yang sholat tahajud itu kadang-kadang kita diam-diam nih, guru asramanya ngambil foto dan siap orang tuanya. Oh, ini sedang sholat tahajud anak. Oh, yang seperti itu berkala dikirimkan ke orang tuanya. Ya. Oh, gitu. Bahkan kita inginkan setiap hari itu terjadi. Oh, gitu. iya. Gitu ya, setiap hari terjadi. Kemudian untuk yang misalnya sakit ya, kita ada prosedurnya. Sakit misalnya. Ya, prosedurnya kalau sakitnya parah mungkin kita akan langsung menghubungin orang tua, akan tetapi kalau sakitnya sedang ringan gitu ya, kita akan berusaha untuk mengobati. Kita ada klinik khusus, ya, ada klinik khusus, ada perawat khusus, ditangani sampai kalau 3 hari tidak juga sembuh, kita akan memberikan kabar kepada orang tua. Ini kalau sakitnya ringan. Iya, iya. Kalau sakitnya berat, ini langsung dihubungin orang tuanya. Iya, iya, iya. Ya, sakitnya parah bisa gitu dijemput, ya, bisa langsung dijemput. Iya. Mohon maaf nih, sakit cacar dan lain sebagainya kan Iya. bisa menular. Ini ya biasanya kita langsung beritahukan orang tua untuk dijemput seperti itu. Nah, untuk terkait apa saya mau menjelaskan masalah uang jajan yang mungkin ini perlu dijelaskan juga. Betul. Ada bertanya, uang jajan di kita itu untuk santri tidak boleh memegang uang jajan lebih dari 50.000. Artinya? Itu memegang. Tapi kalau untuk belanja sehari itu maksimal sekali itu 20.000. Gak boleh lebih daripada itu. Jadi uang dari orang tua itu nanti dititipkan? Mereka orang tua setornya bukan kepada guru asrama, enggak, tapi kepada bagian keuangan. Jadi guru asrama akan mengambil uang jajan di keuangan atas informasi dari orang tua yang jatah sampai. belanja dia setiap hari. Betul. Ya, gitu. Betul. Iya, gitu. Iya. Kemudian untuk mungkin orang tua pengen menghubungi itu dibolehkan nggak, kayak telepon itu diberikan kesempatan berapa kali dalam seminggu? Untuk sepekan itu kita berikan waktu setiap hari Sabtu dan Ahad. Itu ada jadwal khusus untuk orang tua menghubungi. Terlebih khusus yang dari luar daerah itu bisa video call langsung. Ya, video call langsung. Karena memang kalau yang di dalam daerah kan bisa kunjungan. Tapi kalau di luar daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi seterusnya itu kadang-kadang butuh dana yang besar pulang pergi gitu ya, apalagi yang tahun baru ini dan seterusnya. Kita berikan fasilitas untuk video call langsung. Ya, gitu. Tapi untuk saat ini ada juga Ustadz atau santri dari luar Jawa gitu. Banyak Ustadz ya. Banyak. Animo dari masyarakat luar Jawa banyak juga. Banyak. Bahkan pernah tahun berapa ya saya datang dengan kepala sekolah SMP. Waktu itu saya bukan kepala sekolah SMP ya, Ustadz Suherman. Itu kita berdua ke Sumatera sana ya. Untuk di Jambi dan Riau kita membuka pendaftaran langsung di sana. Masya Allah ya. Langsung di sana. Terima kasih Ustaz atas informasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan, masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda memanfaatkan waktu ini bertanya langsung untuk kebutuhan putra-putri Anda. Mungkin Anda ingin bertanya seputar apa saja yang berkaitan dengan pondok pesantren ini. Silahkan di 0218236543. Halo. Silahkan. Belum tersambungkan, kami masih tunggu pertanyaan Anda. Selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk santri putri di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah ini, apakah ada pembekalan khusus tentang kesantriwatian atau tentang persiapan seorang wanita untuk menyiapkan dirinya menjadi wanita yang baik dalam hal fikih wanitaan dan juga siap
dalam membina rumah tangga dengan segala macam fikih-fikihnya. Silahkan Ustaz. Karena memang kadang orang tua ada yang seperti itu, pengen anak purutinya aja. Nanti agama juga sudah siap, nanti bisa masak dan lain sebagainya. Betul. Mungkin nanti ditambahkan sama Ustaz Ma'mun. Iya, silakan. Karena kan saya SMP nih, Iya. SMA. Walaupun sebelumnya saya ngajar SMA. Iya. Pertama, saya akan melihat kita masuk mungkin pembahasan masalah pembelajaran dulu di kelas. Ya. Di kelas itu sudah ada masalah toharoh, tersuci, nipas, itu dan seterusnya, haid, bagaimana cara ini secara teori nih. Ya. Kemudian secara prakteknya kemarin Mudir Am juga mengatakan kita mengundang dari kesehatan. Oh, kayak datang seperti langsung. bidan atau Ya, apa betul. seperti itu. Itu memberikan wawasan bagaimana kadang-kadang kan santri yang baru, mohon maaf, mengalami haid itu bingung. Bahkan kita dapat berita begini kan nggak tahunya apa, mereka kaget gitu. Maka mereka memerlukan seperti ini langsung dari sama-sama perempuannya gitu ya, dari tim kesehatan datang ke Pondok Minhat memberikan wawasan seperti itu. Adapun terkait masalah tadi masak-memasak saya sudah sebutkan, ada tata boganya, bagaimana mereka diajari memasak, bahkan bukan hanya sekedar masak nasi dan seterusnya, lebih kepada lebih daripada itu, pizza, ada yang seterusnya. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana karya mereka, bahkan ini di buku di tangan saya ini ada ini pengalaman mereka menceritakan bagaimana mereka memproduksi dan seterusnya gitu ya. Kemudian terkait masalah kayak melanjutkan berumah tangga dan seterusnya, lebih khusus di SMA, saya kebetulan waktu itu memegang pelajaran fikih. Di sana diajarkan tentang masalah fikhun nikah. Ada. Di sana nikah itu seperti apa, pembahasannya seterusnya, syarat dan rukunnya, mungkin apa yang dilakukan oleh seseorang. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan. Tambahkan. Baik. Kalau secara kurikulum memang di fikih nikah itu ada di kelas 12. Kelas 12. Ya, itu kalau di kurikulum, baik kurikulum dinas ya, ataupun memang ya saatnya mereka sudah mendapatkan pembekalan itu. Kalau untuk yang wanita ya. Dan kemudian kami juga kemarin kita sudah berembuk gitu ya dengan teman-teman yang lain. Kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu sekolah seperti sekolah pariwisata atau kehotelan gitu ya. Jadi mereka untuk menata tempat tidurnya, gitu ya. Penting itu. Jadi ini nanti insya Allah di awal tahun ajar atau semester besok ini awal semester besok ini kami akan hadirkan satu memberikan pengalaman kepada para guru asrama. Kalau santrinya itu langsung kita praktekkan jadi secara umum gitu ya. Terus mereka dicoba ini caranya seperti ini. Jadi dibuat pendidikan mungkin standar hotel kali ya. Karena ini sekolah pariwisata gitu. Jadi kita bekerja sama dengan itu. Sehingga ini juga memberikan skill kepada anak-anak juga. Ya, kalau seandainya nanti mereka qadarullah ba'da SMA terus ada jodohnya gitu ya, paling tidak sudah tahu lah caranya gitu kan. Sudah ada kejadian seperti itu langsung. Sudah. Berarti ini sukses. Ngajar fikihnya itu sukses. Itu mungkin kan orang tua kan khawatir apa kalau di sekolah di pondok itu cuma belajar agama sama pelajaran yang biasa, nanti keluar nggak bisa masak, nggak ngerti sama laki-laki atau sebagainya kan, kekhawatiran seperti itu mungkin ya biasa. Selanjutnya kami akan bacakan lagi. Assalamualaikum Ustadz, kapan santri boleh pulang ke rumah sebulan atau berapa bulan sekali? Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau untuk perpulangan ya. Sebelum ke perpulangan memang biasanya kita ini 2 minggu sekali itu bisa dijenguk. Bagi yang dekat dekat. Dari pagi bisa dijenguk anaknya, konfirmasi ke bagian kesantриan, kemudian boleh jalan-jalan sekitaran Bogor. Itu setiap hari apa, Ustaz? Setiap hari Ahad. Ahad ya? Setiap hari Ahad. Pas dengan jadwal liburnya para orang tua ya. Berkeliling dia, kemudian kembali lagi sebelum maghrib ya. Nah, agar tidak terjadi kecemburuan ya bagi orang-orang yang di luar Jawa, biasanya tim kesantrian baik SMP maupun SMA itu mengumpulkan santri-santri yang di luar Jawa. Pergi ke gunung, masak-masak di sana, kemudian mencari kolam berenang. Artinya untuk hal itu kita penuhi semuanya, alhamdulillah.
Untuk perpulangan itu biasanya kita sediakan setiap 2 bulan sekali atau per pertengahan semester. Itu dengan jangka waktu 3 hari biasanya. Adapun untuk liburan semester yaitu bisa sampai 2 sampai 3 minggu dan juga ada liburan Idul Fitri nanti. Dan juga panjang itu. Lumayan panjang gitu. Panjang. Dan nanti selama liburan juga kita titipkan bekal ya. Bekal ya PR lah bisa disebut dengan buat PR. santrinya ya dari orang tua. Betul. Liburan akhir tahun ada tuh. Liburan akhir tahun. Ya bagaimana mereka di rumah? Apakah apa yang kita pelajari selama di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah ini diimplementasikan di rumah atau tidak? Itu kita akan pantau terus ya walaupun sudah di rumah. Karena biasanya kalau santri sering di rumah itu membawa oleh-oleh ke pondok nanti ya. Macam-macam oleh-olehnya gitu ya. Seperti santri baru lagi. Iya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kedatangannya di Studio Roja di kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan perihal Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemerhati Roja, Bapak Ibu di rumah yang memiliki putra-putri yang siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Silahkan saja untuk mencari informasi tentang Pondok Pesantren itu, baik Anda langsung ke Minhajus Sahabah di Bogor atau nomor yang nanti kami akan tayangkan sesaat lagi setelah penutupan ini. Dan waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita, Ustaz, mohon maaf. Jazakumullah khairan. Sebelum kami akhiri, mohon ihtamnya Ustaz. Iya. Baik, pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pengasuh Roja yang alhamdulillah Minhajus Sahabah dapat kembali hadir di acara talk show ini. Kemudian alhamdulillah juga telah kita jelaskan secara lengkap baik dari jenjang SD, kemudian juga SMP dan juga SMA. Maka apabila para wali santri ingin berziarah langsung ke pondok kami persilahkan. Kita setiap hari kita sedia. Sabtu Minggu biasanya itu agak ramai ya. Kita persilakan untuk datang langsung ke Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Insya Allah akan ada yang menemani untuk bisa berkeliling di Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Sekian informasi dari Pondok Pesantren Minhajus Sahabah. Nanti kita tutup dengan kafaratul majlis. Wahanakallahu wa hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan antum semuanya untuk mendidik santri-santri dan menyampaikan dakwah Islamiyah ini kepada umat. Semoga pertemuan kita diberkahi dan lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali, sharing berkaitan dengan dunia pendidikan seperti ini lagi. Mohon maaf kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Anda dalam kami menyampaikan program acara ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia dengan as-sunnah. Mungkin bagi sebagian orang kalimat ini terdengar asing, tapi bagi kami kalimat ini adalah identitas, pengingat serta pelecut semangat yang akan terus kami genggam hingga akhir hayat. Kalimat ini menjadi motivasi tatkala kami lupa hendak kemana diri ini. Kalimat ini menjadi renungan bagi jiwa-jiwa yang haus akan angan-angan. Dan dari kalimat ini juga berdiri sebuah lembaga yang berkomitmen untuk terus mewujudkan cita dan asa, lahirkan generasi bertakwa harapan bangsa, menuntun cendekia ilmu agama juga dunia, serta menempa kader multiguna penggerak roda niaga. Ya, mulia dengan as-sunnah adalah kami, Pesantren Minhajus Sahabah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hello everyone. How do you do? I hope you all fine. Let me introduce myself. My name is Rafif Hasan Nasrullah. You can call me Rafif. Wal
Al-an uridu an as'alakum an makanil ladzi adrusu fi ala wa huwa Ma'had Minhajus Sahabah. Pesantren Ma'had Sahabah itu lokasinya di Bogor. Dan pesantren ini berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Lebih tepatnya, ada di Jalan Pam Ciburial RT 1 RW 11, Sukamantri, Kecamatan Tamanasari, Bogor, Jawa Barat. Karena terletak di kaki Gunung Salak, jelas dong suasananya Masya Allah. Sejuk, asri, banyak pohon dan udaranya juga segar. Jadi suasananya bikin nyaman banget nih, apalagi buat teman-teman belajar menghafal Al-Quran. Insya Allah dijamin mantap deh. Nah, jadi Anda mau jelasin ke kalian beberapa poin yang jadi alasan kenapa sih kalian harus pilih pesantren